Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Allah sangat mencintai hambanya yang selalu bersuci. Karena itu setiap umat muslim diwajibkan untuk bersuci sebelum melakukan ibadah. Keutamaan bersuci ini bisa kita lakukan dalam situasi apapun, sebab Allah tidak pernah menyulitkan hamba-Nya. Ada banyak sekali cara bersuci, mulai berwudu, tayamum, hingga mandi besar. Bersuci dari hadas besar dan kecil merupakan hal yang paling penting sebelum melakukan ibadah. Untuk mensucikan hadas besar tidak cukup hanya dengan berwudu, namun harus disucikan dengan mandi wajib. Mandi wajib atau mandi junub merupakan hal yang harus diperhatikan supaya ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia. Maka dari itu, ada beberapa hal yang mengharuskan seseorang mandi wajib seperti: 1. Berhubungan suami istri. Yang dimaksud dengan hubungan suami istri adalah apabila ujung kemaluan laki-laki, hasyafah, dimasukkan ke kemaluan perempuan, farji, maka itu sudah diwajibkan mandi wajib. Meskipun itu tidak keluar sperma atau memakai kondom, tetap diwajibkan mandi junub. Hal ini merupakan ajaran Rasulullah SAW melalui sabda beliau yang artinya, bila seorang lelaki duduk di antara 4 potongan tubuh wanita, 2 tangan dan 2 kaki, dan tempat hitan laki-laki bertemu tempat hitan wanita, maka sungguh wajib mandi meskipun ia tidak mengeluarkan mani. Hadis riwayat Muslim. 2. Keluarnya air mani. Selain bercampurnya 2 kemaluan, keluarnya air mani juga menjadi penyebab seorang laki-laki harus mandi wajib, baik keluar yang tidak disengaja seperti mimpi basah atau yang disengaja seperti onani atau bersetubuh. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, air itu karena air, wajibnya mandi karena keluarnya air mani. Hadis riwayat Muslim. Ada 3 cairan yang bisa keluar dari kemaluan laki-laki: mani, wadi, dan mazi. Namun wadi dan mazi bisa disucikan cukup dengan berwudu. Berbeda dengan mani yang mengharuskan mandi besar. Air mani atau sperma ketika keluar berwarna putih serta mengeluarkan bau seperti tepung roti. Namun ketika kering baunya seperti telur. Cara bersucinya harus dengan mandi junub. Ketika seseorang keluar air mani, maka diwajibkan untuk melakukan mandi wajib atau mandi besar. 3. Haid. Seorang wanita juga diwajibkan untuk mandi besar jika telah melewati masa haid. Hal tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah, maka gaulilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Himbauan untuk mandi wajib itu diperkuat dengan pernyataan Fatimah binti Abi Jaisi ketika bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau Fatimah binti Abi Jaisi berkata, bila keadaan haid itu datang maka tinggalkanlah sholat. Bila ia telah pergi maka mandi dan sholatlah. Hadis riwayat Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. 4. Nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Minimal nifas adalah waktu sebentar, sedang maksimal adalah 60 hari. Umumnya nifas berlangsung selama 40 hari. Sebagaimana haid, wanita yang mengalami nifas juga wajib mandi setelah darahnya berhenti. Hanya dalam nifas tidak perlu menunggu hingga mencapai hitungan 24 jam, karena asal darah keluar setelah melahirkan sudah dapat dikategorikan darah nifas. Perlu diketahui,
bahwa wanita yang sedang mengalami haid atau nifas tidak diperbolehkan dan tidak sah melakukan wudhu atau mandi ketika sedang keluar darah. Hal ini karena fungsi utama wudhu atau mandi adalah menghasilkan kesucian, sedang ia sedang menjalani keluar darah yang menjadi penyebab hadas. Ia hanya diperbolehkan melakukan mandi sunnah yang fungsi utamanya menghilangkan aroma tak sedap karena hendak berkumpul dengan orang banyak seperti mandi sunnah ketika hendak memasuki Mekah dan mandi 2 hari raya. 5. Melahirkan. Melahirkan normal termasuk hal yang mewajibkan mandi meskipun yang dilahirkan masih berupa segumpal darah atau daging. Sedang bila proses persalinan melalui bedah atau sesar, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat tetap wajib mandi dan ada yang mengatakan tidak. 6. Meninggal. Orang meninggal wajib dimandikan selain orang yang meninggal dalam kondisi syahid dan selain korban keguguran atau aborsi yang belum tampak bentuk sebagai manusia, seperti masih berbentuk segumpal daging. Sedang bila bayi keguguran tersebut telah memiliki sebagian atau manusia seperti telah memiliki tangan atau kepala, maka tetap wajib dimandikan. Itulah 6 hal yang mewajibkan mandi besar atau mandi wajib. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap hari manusia tidak akan luput dari perbuatan dosa dan maksiat. Dosa manusia bagaikan minyak yang menempel. Semakin banyak dan terus ditumpuk, tentu akan sulit dibersihkan. Begitupun dengan dosa. Semakin ditumpuk, jiwa kita akan semakin rusak. Semakin rusak, jiwa kita akan jauh dari Allah Sang Pencipta. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Meskipun setiap manusia melakukan dosa, akan tetapi Allah memberikan jalan bagi umatnya untuk memperbaiki diri dan menghapus dosa-dosanya sehingga derajat kita akan terangkat di hadapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan jalan bagi umat Islam untuk memperbaiki diri. Di antaranya ada 3 amalan dalam sabdanya, "Maukah kalian aku beritahukan amalan yang dengannya akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat?" Para sahabat menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu di saat yang sulit, banyak melangkah menuju masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah ribat perjuangan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas, ada 3 jalan untuk memperbaiki diri, menghapus dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan penghapus dosa itu di antaranya: 1. Menyempurnakan wudhu di saat yang sulit. Wudhu merupakan bahasa atau artinya bersih dan indah. Sementara menurut syariat artinya membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Menyempurnakan wudhu berarti melakukan wudhu yang disertai dengan memperhatikan rukun dan sunnah wudhu. Bila disesuaikan dengan konteks hadis tersebut, saat sulit ini contohnya ketika malam hari, saat kita mengantuk dalam keadaan dingin, lalu kita bangun pada sepertiga malam tersebut untuk berwudhu dan melakukan sholat. Banyak keutamaan wudhu yang dijelaskan Rasulullah SAW. Antara lain sebagaimana diriwayatkan Tobroni dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang hamba menjaga sholatnya, menyempurnakan wudhunya, rukuknya, sujudnya, dan bacaannya, maka sholat akan berkata kepadanya, 'Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagamu sebagaimana kamu menjagaku.' Dia naik dengannya ke langit dan memiliki cahaya hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat memberikan syafaat kepadanya." Dua, perbanyak melangkah menuju masjid. Bukan berarti hanya perjalanan sampai masjid lalu pulang tak melakukan apa-apa, tapi bersegeralah mendatangi masjid setelah azan berkumandang agar bisa sholat berjamaah di awal waktu. Setiap ayunan langkah kita menuju sholat berjamaah di masjid terdapat ampunan atas dosa dan peninggian derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berjalan menuju rumah Allah dan memakmurkannya adalah amalan yang mulia. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya lalu berjalan ke satu masjid untuk menunaikan salat fardu, maka satu langkahnya menghapus dosa dan satu langkahnya yang lain menaikkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Tiga, menunggu sholat setelah sholat. Suatu keutamaan jika kita memiliki waktu luang dan tidak ada kebutuhan di luar masjid untuk tetap duduk di dalam masjid sambil menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Amalan tersebut memiliki keuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa duduk di masjid dalam rangka menunggu sholat, maka dia terhitung dalam keadaan sholat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad dengan sanad hasan dari sahabat Sahal bin Sa'ad Asy-Sya'idi radhiyallahu an. Salah satu contoh ibadah ini misalnya setelah sholat maghrib berjamaah, tetap duduk berzikir atau berdoa atau mengikuti kajian ilmu sambil menunggu didirikannya sholat isya. Empat, sedekah. Sebagian kita masih ada yang beranggapan bahwa sedekah hanya sekedar pemberian yang secara zahir mengurangi harta benda. Padahal di dalam syariatnya, sedekah memiliki begitu banyak keutamaan. Selain janji bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakannya baik di dunia maupun kelak di akhirat, sedekah juga bisa menjadi amalan yang menghapuskan dosa dan dosa. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Maka sedekah yang dirutinkan akan mempermudah diri kita mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dibarengi dengan i'tikad taubatan nasuha, bahwa kita menyadari kesalahan dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali di waktu kemudian. Dengan sedekah, selain harta dan pahala yang bertambah, dosa-dosa yang pernah kita lakukan juga berpeluang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Bersabar pada setiap ujian dan cobaan. Adakah manusia yang tidak pernah diuji oleh Allah? Adakah dari kita yang merasa hidup ini terus-menerus bahagia, tidak pernah menghadapi sebuah kesukaran? Bukankah hakikat hidup ini ialah ujian? Keduanya seperti sepasang mata koin yang tidak dapat dipisahkan. Maka dalam menjalani hidup yang penuh dengan ujian dan cobaan ini, Allah tanamkan pada hati setiap manusia benih-benih kesabaran, sifat keridhaan, kerelaan, meyakini bahwa setiap ujian dan cobaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi siapapun yang mampu keluar dari tiap ujian itu, akan diangkat derajatnya oleh Allah pada kedudukan yang setingkat lebih tinggi. Rela pada apa saja takdir yang ditetapkan oleh Allah, kemudian yakin bila setiap ketetapan ialah yang terbaik, sebab hanya Allah lah Sang Maha mengetahui kehidupan di masa depan. Dalam sebuah hadis, riwayat Imam Ahmad dijelaskan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya apabila aku menguji seorang hambaku yang mukmin, lalu ia memujiku atas ujian yang aku timpakan kepadanya, maka ia bangkit dari tempat tidurnya dalam keadaan bersih dari dosa seperti hari ibunya melahirkannya. Termasuk bila seseorang sedang ditimpa sebuah penyakit, maka yakinilah bahwa penyakit itu merupakan perantara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Meski terasa sakit di dunia, tetaplah berharap pada Allah agar kelak Dia meringankan beban kita dari hari kemudian. Sebagaimana riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. 6. Mengerjakan amal soleh. Iringilah setiap keburukan dengan kebaikan. Artinya, upayakanlah dengan maksimal setiap kesempatan untuk mengerjakan amal soleh. Sebab dosa dan keburukan yang kita lakukan akan tertutupi oleh banyaknya amalan soleh dan kebaikan yang dikerjakan. Bukankah setiap kita kelak akan ditimbang oleh Allah amal dan dosanya? Maka selain berusaha untuk memohon ampun kepada Allah, kunci dari berhasilnya taubat ialah memaksimalkan sisa kesempatan untuk mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Sebagaimana jelas diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang menghapusnya dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak atau perangi perilaku yang baik.
Maha besar Allah yang telah banyak memberikan kesempatan kepada umatnya untuk memperbaiki diri. Itulah beberapa amalan ringan yang sering kali kita abaikan. Padahal keutamaannya sangat besar untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang mungkin sudah tak terhitung banyaknya. Apa yang dianggap sebagai orang ringan memang terkadang terasa berat bagi sebagian yang lainnya. Namun, jika dikerjakan dengan niat dan kesungguhan serta hati yang ikhlas, maka hal itu akan terasa ringan dan tidak menjadikan beban bagi kita. Semoga kita semua bisa diberikan taufiknya agar senantiasa bisa menjalankan ketiga amalan penghapus dosa tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.